So it says the Lord came from Sinai. So Moses brought the Ten Commandments. That was like this beginning of this law. Dawned over from Seir. Dawned. So what's dawn? Dawn is when the sunrise, the sun comes. And that makes a lot of sense with Jesus' coming. He restored faith. He restored peace. He was the light of belief. It makes a lot of sense. And shone forth from Mount Paran. Jesus brought the dawn, brought the light, and then Prophet Muhammad shone forth. Anda bisa melihat apa yang kemudian dikatakan oleh Lily J ini. Ada semacam grafik di depan itu yang menggambarkan bahwa Sinai ini Moses, Seir ini Jesus, dan Paran ini Muhammad. Jadi mereka mau tunjukin matahari mulai terbit, mulai kelihatan, dan matahari menyinari itu ujungnya di Muhammad, di Paran. Kenapa memasukkan Paran sebagai Muhammad? Karena berasal dari klaim bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Jadi karena Muhammad adalah keturunan Ismail, ada kepentingan untuk mengadopsi Paran, padang Paran itu harus ada di Arab. Maka kita bertanya, di manakah Paran itu sebenarnya? Kalau Anda membaca kitab Kejadian, sebuah kitab yang saya kira lebih sah, lebih dekat dengan yang namanya sisi historik atau kejadian historis tentang Abraham itu sendiri, maka kitab Kejadian lebih dekat. Dan jangan lupa, mohon maaf, tradisi Islam itu baru muncul abad ke-7. Di situ dikatakan bahwa Hagar itu diusir dan menetap di Beersheba. Ketika mereka diusir di Beersheba, lalu kemudian di situ dikatakan ada sebuah narasi yang mencatat bahwa Ismail lalu menetap di padang gurun Paran. Padang gurun Paran menurut tradisi kekristenan, tradisi dari Yudaisme, Paran itu letaknya ada di bagian selatan di daerah sekitar Sinai. Itu adalah daerah yang kemudian dikatakan kurang lebih demikian. Coba bandingkan antara catatan Alkitab, kira-kira Paran ini ada di daerah semenanjung Sinai, dengan klaim Muslim yang mengatakan Paran itu ada di Arab, yaitu ada di Mekah. Anda bisa lihat ada terbentang 1.400 km jaraknya antara Israel atau daerah Kanaan dengan Mekah. Jadi kalau dibandingkan antara Kanaan dengan Mekah, itu ada 1.400 km. Logikanya adalah Islam itu melalui narasi padang gurun Paran di Arab ini, mereka mau bilang bahwa Ismail beranak cucu di Mekah, di daerah Arab, dan kemudian muncullah Muhammad. Makanya mereka punya kepentingan untuk mengatakan Paran atau padang gurun Paran itu ada di Arab. Tapi logikanya kalau Ismail menetap di padang gurun Paran, maka Ismail menetap 1.400 km jauhnya dari daerah Kanaan, dan itu adalah 2-3 bulan perjalanan. Apakah masuk akal Paran itu ada di Arab?